Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik Ibu. Bagaimana kabar kalian semua? Baik Ibu. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat terus ya. Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Dipersilahkan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bisa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya Ibu akan cek presensi terlebih dahulu ya. Nyari, Hadir Ibu. Melsi, Zaradea, alhamdulillah hadir semua ya. Anak-anak masih ada yang ingat tidak minggu lalu kita belajar tentang apa? Ingat Ibu, Apa saja Melsi? kita menganalisis unsur kebahasaan dalam poster. Ada yang masih ingat ciri-cirinya? Silakan angkat tangan. Saya Ibu. Pada nyari silakan. Ciri-cirinya itu menggunakan kalimat ajakan dan singkat Bu. Bagus sekali. Jadi hari ini kita akan praktik, yaitu mempraktikkan prosedur membuat poster. Kalian sudah siap untuk praktiknya? Sudah Ibu. Baik anak-anak. Jadi kalian sudah ada yang tahu belum sih langkah-langkah membuat poster itu ada berapa? Jadi membuat poster itu ada 4 langkah-langkah anak-anak. Yang pertama ada perencanaan. Sebelum di langkah pertama yaitu perencanaan, sebelum kalian membuat poster, kalian itu harus menentukan itu gagasan utama. Yang pertama kalian harus menentukan gagasan utama. Kemudian kalian setelah membuat gagasan utama, kalian harus yang kedua menentukan sasaran pembaca. Sasaran pembaca yang kalian buat dalam poster tersebut. Misalkan kalian membuat poster tentang kebersihan lingkungan. Nah, sasaran pembacanya itu kepada siapa? Kemudian langkah kedua yaitu membuat draft poster. Membuat draft poster itu kalian memasukkan informasi yang memuat tentang poster tersebut. Misalkan kalian membuat draft poster kebersihan gotong royong lingkungan. Nah, di dalam poster itu kalian bisa memasukkan informasi
tentang kegiatan gotong royong yang akan dilakukan di lingkungan tersebut. Misalkan waktunya, waktu, tempat, kemudian kalian bisa memasukkan kalau dalam poster tentang kebersihan lingkungan, poster lomba itu kalian bisa memasukkan slogan atau nama. Slogan, nama. Kemudian kalau dalam poster tentang lomba itu kalian bisa juga memasukkan narah hukum, siapa orang yang bisa dihubungi tentang informasi lomba tersebut. Dan informasi lain yang kalian anggap penting tentang poster tersebut. Kemudian langkah ketiga, presentasi. Jadi setelah membuat poster, kalian mempresentasikan di depan kelas agar teman-teman kalian atau audiens itu bisa mengetahui pesan dari desain tersebut. Yang ketiga, presentasi. Setelah kalian mempresentasikan, nanti akan ada sesi tanya jawab. Kemudian sesi tanya jawab tentang poster tersebut. Dan yang mengajukan pertanyaan itu bisa guru atau teman-teman kalian. Tidak hanya pertanyaan, tapi tentang memberi masukan juga di dalam sesi presentasi tersebut. Dan langkah keempat, yaitu langkah terakhir, yaitu revisi. Setelah presentasi kan ada di sesi presentasi tersebut kan ada pertanyaan dulu, sesi pertanyaan, tanya jawab, dan masukan. Nah, di langkah keempat kalian merevisi apa saja masukan yang diberikan oleh teman-teman atau guru kalian. Baik anak-anak, jadi tadi adalah langkah-langkah tentang membuat prosedur poster. Ada yang bisa dari kalian, apakah ada yang bisa mengulas kembali apa yang sudah Ibu sampaikan? Pada Zahra, silakan. Jadi pada pertanyaan ini saya menemukan dalam nomor poster perlu 4 langkah. Yang pertama ada perencanaan. Kita perlu melihat gagasan apa itu apa, ini apa. Jadi setelah perencanaan kita ada baru yang posternya dibuat, kemudian baru yang dibahas dan direvisi. Baru
Ustazah. Jadi anak-anak dalam mempraktikkan prosedur membuat poster itu ada 4 langkah. Yang pertama ada perencanaan. Sebelum membuat poster, kalian harus merencanakan ide atau gagasan yang hendak diinformasikan di dalam poster. Yang kedua ada membuat draft poster. Saat menyusun poster, kalian harus mencantumkan informasi yang lengkap tentang kegiatan yang dipromosikan meliputi hal berikut, yaitu nama, alamat, jam buka, kegiatan yang diselenggarakan, syarat, bagi pengunjung, barang ujung, dan informasi lain yang kalian anggap penting. Yang ketiga ada presentasi. Presentasikan poster buatan kalian di kelas, kemudian jelaskan gagasan yang hendak kalian sampaikan. Dalam presentasi tersebut, guru dan teman kalian akan memberikan pertanyaan dan memberi masukan. Yang terakhir ada revisi. Setelah presentasi, kalian akan merevisi poster tersebut sesuai dengan masukan dari guru atau teman kalian. Baik anak-anak, itu adalah materi kita pada hari ini. Ibu akan memberi kalian tugas di rumah. Nanti akan ibu taruh di grup kelas atau kalian bisa mengeceknya di grup kelas selesai pelajaran hari ini. Kalian membuat poster, temanya tentang gotong royong. Kalian bisa membuat posternya dari Canva. Jangan template ya anak-anak, kalian buat sendiri. Nanti mungkin template Canva itu hanya sebagai referensi. Nanti kalian buat sendiri posternya dan dikumpulkan di minggu depan, di pembelajaran minggu depan. Baik anak-anak, sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini, apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada kelas dipersilakan. Jadi teman-teman, sebelum mengikuti pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Berdasarkan hasil observasi terhadap Ibu Iis kurang menyadari bahwa siswanya memiliki keterbatasan kata-kata, pembedahan kata-kata yang kurang, sehingga Ibu Iis tidak mengoreksi kalau ada siswa yang terbelit-belit. Kemudian Ibu Iis juga tidak menghindari penggunaan kata-kata yang meragukan dan yang berlebih-lebihan. Masih ada kata mungkin sepertinya yang diucapkan oleh Ibu Iis. Namun Ibu Is memberikan contoh yang cukup untuk menanamkan pengertian dalam penjelasan teks poster yang dibahas tadi. Sayangnya, penggunaan contoh relevan terkait penjelasan itu kurang ada, tidak ditampilkannya contoh poster yang ditunjukkan. Kemudian, contoh yang digunakan Ibu Is sesuai dengan usia siswa. Walaupun contoh posternya tidak ada, tapi dalam contoh penjelasan Ibu Iis memberikan contoh yang sesuai dengan usia siswa tersebut. Namun dalam penyampaian Ibu Iis, ekspresi mimik dan nada bicara itu datang dari awal sampai akhir sehingga terkesan monoton. Itu yang dapat saya sampaikan dari hasil observasi tersebut.